Matrikulasi perancangan alat 1 akan membahas mengenai bejana pendek atau biasa kita sebut sebagai vessel. Untuk section 1 kali ini kita akan mempelajari cara perhitungan dimensi dasar dari sebuah bejana. Jadi di section ini nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menghitung volume suatu bejana, volume liquid, volume ruang kosong, tinggi bejana, tinggi tutup atas, tinggi tutup bawah, lalu tebal bejana, tebal tutup atas, dan tebal tutup bawah. Kita langsung ke slide selanjutnya. Oke, kalau tadi kalian sudah bisa menghitung dimensi dasar, sekarang ada satu tambahan dimensi lagi, yaitu kamu harus mencari TS atau tebal silinder. Rumusnya adalah PI dikali DI. PI itu adalah tekanan, satuannya harus dalam PSIG, PI dalam PSIG. DI adalah diameter, satuannya harus dalam inci, karena TS-mu nanti satuannya dalam inch. Lalu ada simbol C, di sini C adalah faktor korosi, satuannya sama, inci. Nilai C itu berkisar dari 1/16 sampai 4/16. Jadi C itu punya angka 1/16 atau 2/16 atau 3/16 atau 4/16 tergantung seberapa korosif liquida yang ada di dalam bejanamu. Semakin korosif, maka angkanya akan semakin besar. Jadi misal kamu pakai asam asetat dan atau perbandingannya H2SO4. Maka nanti untuk asam asetat C-nya 1/16, untuk H2SO4 kamu bisa pakai 2/16 atau 3/16. Biasanya di soal nilai C langsung diketahui. Jadi, lalu saya lanjut ya, ada simbol F. Di sini F itu adalah allowable stress atau stres yang diizinkan. Allowable stress. F punya satuan PSIG. Angkanya ada di mana? Silakan buka Brownell halaman 342. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, oke? Lalu di sini ada E. E itu adalah efisiensi pengelasan. Jadi, tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa bejanamu itu ada 3 bagian. Nah, masing-masing bagian itu dibuatnya nggak cuma sekali, nggak dalam satu kali buat langsung jadi sebuah bejana, tapi butuh pengelasan. Silindernya dibuat dulu, lalu dilas dengan tutup bawah, kemudian dilas dengan tutup atas. Makanya di sini dalam menentukan tebal silinder dibutuhkan efisiensi pengelasan. Efisiensi pengelasan satuannya persen, tapi masuk ke sini persennya sudah dihilangi ya. Misal, efisiensi pengelasannya 80%, maka masuk ke rumus menjadi 0,8. Dikurangi 0,6 PI. PI-nya sama seperti tadi. PI adalah tekanan di dalam bejana atau P1. Setelah TS ketemu, misalnya, kamu hitung TS ketemu 0,316. Kamu wajib menstandarisasi TS. Caranya dengan mengkalikan TS dengan 16/16. Ya, saya tahu kamu mungkin bingung, 16/16 itu kan 1. Kenapa kok dikali? Nah, kita mau mendapatkan TS itu harus per 16. 0,316 dikali 16 itu adalah 5,056. Berarti TS-mu adalah 5,056 per 16. Jika komanya, nilai belakang komanya itu di bawah 5, boleh langsung dibulatkan 5/16. Tapi kalau 5 ke atas, maka meningkat ya, jadi 6/16. Pembulatannya naik. Jadi 6/16. Itu adalah nilai TS-mu. Nah, nilai TS yang sudah didapatkan harus kamu cocokkan dengan TS yang ada di tabel. Tabelnya di mana? Tabelnya ada di
Brownell halaman 89. Bagaimana cara mencocokkannya? Nanti ada di slide selanjutnya. Misal kamu sudah mencocokkan dengan yang di tabel, TS-nya udah ketemu, maka setelah mencari TS, carilah DO. DO itu adalah DI plus 2 TS. Setelah itu, setelah ketemu DO-nya, angkanya berapa, cocokkan dengan yang ada di tabel untuk dapat DO standar. Lalu cari DI baru. Caranya DO min 2 TS. DO adalah diameter outside atau diameter luar. DI baru itu adalah diameter dalam yang baru. Kenapa ada DI baru? Karena DO-nya tadi misalnya hasilnya 60. 60 kan kamu standarkan dulu dengan yang ada di tabel. Biasanya enggak 60, biasanya naik jadi 66. Dari 66 itu, angka 66 itu kamu cari DI barunya berapa. Nah, biar nggak bingung, saya berikan contoh di slide selanjutnya. Oke, tadi TS, rumusnya seperti ini ya. PI tekanan, DI diameter, C faktor korosi, angkanya tadi sudah akan ditetapkan di soal, selalu 1/16. Lalu tadi saya sebutkan adalah F adalah allowable stress, bisa kamu lihat di halaman 342. Ini halamannya, saya cuplikan di layar. Halaman 342 itu adalah sebuah tabel panjang yang menggambarkan berbagai nilai allowable stress untuk berbagai macam jenis bahan bejana. Jadi kamu mau membuat bejana. Bahannya itu macam-macam. Ada yang baja SA167. Nah, ini jenis-jenisnya ada di kolom pertama. Ada SA167, ada SA240. Grade bajanya juga macam-macam. Ada yang 3, ada yang 5, 10, dan lain sebagainya. Tipenya juga demikian. Nah, nilai F-nya yang mana? Nilai F-nya itu adalah yang ini, yang saya kotai warna merah. Itu adalah nilai F. Untuk membaca nilai F, kamu butuh dua data. Data yang pertama adalah jenis bahanmu yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya, jenis bahanmu adalah SA167 grade 5 tipe 321. Maka ini ya yang saya beri kotak warna hijau. Ini adalah bahan bejanamu. Digunakan untuk menampung liquida dengan suhu operasi 500 derajat Fahrenheit. Jadi dua data ini, jenis bahan bejana dan suhu, digunakan untuk membaca nilai F. Suhunya ada di mana? Suhunya ada di atas nih. Dari minus 20 sampai ribuan. Jadi ini masih panjang ya ke sana. Maka kamu kalau saya minta carilah nilai F untuk SA167 grade 5 tipe 321 suhu 500 derajat Fahrenheit, cari di sini. SA167 grade 5-nya udah ketemu, langsung ke suhu 500 derajat Fahrenheit. Berarti nilai F-nya adalah 15.200 PSIG. Jadi satuannya PSIG, di sini kan koma, tapi harusnya jadi ribuan. Jadi British, kalau koma maka kita baca dengan angka ribuan. Jelas ya untuk mencari F, jangan lupa F satuannya PSIG bisa dicari kalau kamu punya jenis bahan bejanamu apa dan suhu operasi bejanamu berapa. Itu tadi mencari nilai F. Sekarang kita pindah ke E tadi. E adalah efisiensi pengelasan, biasanya satuannya persen. Nilai E ada di halaman 254, sudah saya cuplikan juga di layar. Di sini tipe-tipe pengelasannya itu macam-macam, ada di kolom nomor 1. Ada double weld butt joint, ada single weld butt joint with backing strip, ada yang single weld without backing strip, dan lain sebagainya. Lalu nilai E-nya ada di mana? Nilai E-nya adalah di kolom ketiga. Single weld butt joint, ini
nilai E-nya adalah 80. Single weld but join without itu 70 dan seterusnya. Angka itu yang kamu ambil, kamu masukkan sebagai nilai E. Jangan lupa bahwa 80-70 itu punya satuan persen. Sebelum masuk ke E, maka 80%-nya ubah dulu ke desimal jadi 0,8. Nah, kalau kamu cermat dan teliti, di sini ada tipe double weld, tapi angkanya double weld itu nggak ada. Kalau di kolom ketiga tidak ada, maka cari di kolom paling akhir. Jadi, di kolom ketiga itu adalah efisiensi basic, di kolom terakhir adalah yang maksimum. Kalau di kolom ketiga tidak ada, langsung cari efisiensi maksimumnya berapa. Ternyata kalau double weld, efisiensi maksimumnya adalah 80. Sehingga nanti masuk ke rumusnya 0,8. Ingat ya, kapan kamu pakai kolom terakhir kalau di kolom ketiga tidak ada. Jadi semua simbol sudah kamu ketahui. PI sudah pasti ada di soal, suhu ada di soal, C ada di soal. Biasanya kamu akan mencari DI, pakai latihan soal sebelumnya tadi, DI-nya ketemu dalam fit kan, ubah dulu ke inci, masukkan rumus. F sama E, baca dari tabel. Untuk cari E, nanti diketahui di soal, misalnya pengelasannya double weld, langsung lihat double weld berapa nilai E-nya. Kalau cari nilai F, diketahui di soal jenisnya baja SA167. Suhu operasinya 500. Langsung baca di tabel halaman 342. Tandai halaman-halaman penting di buku Brownell and Youngmu. Oke, harusnya kamu tadi sudah langsung bisa menghitung berapa nilai TS. Nah, sekarang misal TS-nya hasilnya 0,134. Setelah dapat desimal, standarisasi dengan mengkalikan 16 per 16. Dapatnya 2,1 sekian per 16. Karena kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah berarti 2 per 16 setelah hasil pembulatan. Jadi dapat angka desimal, ini yang saya kotai warna hijau, dapat desimal, kalikan 16 per 16, lalu bulatkan. Setelah kamu bulatkan, kamu cocokkan dengan tabel halaman 89. Ada di sebelah kanan, ini tabelnya. Dalam tabel tersebut, ada kolom pertama, kamu cek di situ ada simbol T, itu berarti thickness, ketebalan. Angkanya berapa aja, ada 3 per 16, ada 1/4, 1/4 itu berarti 4 per 16 ya, ada 5 per 16, ada 3 per 8, berarti 6 per 16, terus sampai angka 3. Cocokkan, apakah angka hasil pembulatanmu ini ada di tabel? Kita lihat di tabel, angka paling kecil itu adalah 3 per 16, maka langsung aja, berarti TS-mu otomatis 3 per 16. Contoh lain misalnya, setelah kamu hitung, kamu bulatkan, ini contoh lain ya, TS-nya ketemu 9 per 16. Kamu cocokkan dengan yang ada di tabel. Ada nggak angka 9 per 16? Kita cek ya. Di sini adanya 7 per 16, setengah berarti 8 per 16, lalu ada 5 per 8 berarti 10 per 16. Berarti adanya 8 per 16 langsung 10 per 16 di tabel. Ini angka di tabel. Sedangkan padahal TS-mu itu adalah 9 per 16. Nggak ada kan di tabel? Kalau tidak ada di tabel, langsung auto naikkan ke 10 per 16. Maka TS-mu adalah 10 per 16, bukan lagi 9 per 16. Paham ya? Setelah kamu cocokkan dengan tabel, kamu langsung menghitung DO. DO itu satuannya inci, dihitung dengan DI plus 2TS. DI-nya sama dengan DI ini yang kamu hitung. Misalnya, 50 inci ditambah 2TS. TS-nya 3 per 16 inci. Berapa DO-nya bisa langsung kamu hitung.
Ternyata hasilnya 50,375 inci. Setelah dapat DO, sama seperti TS, cocokkan DO-nya dengan tabel halaman 89. Angka DO-nya yang mana? Nih, baris pertama. Ada 12, 11, 11, 16, 18, 20, terus 38 sampai ke halaman berikutnya. Cari apakah ada angka 50,375. Kamu bisa buka halaman 90 ya. Langsung sekarang dibuka halaman 90. Di halaman 90 angka 50 itu enggak ada. Di situ adanya dari 40, 42, 48 langsung ke 54. 50 enggak ada ya. Sehingga nanti DO-mu adalah langsung garis 3, DO-mu otomatis 54 inci. DO standar yang lihat di tabel. Nah, kalau DO-nya 54, otomatis DI barunya ada. Atau gini, kalau DO-nya 54, beda ya dengan 50,375, otomatis DI-nya akan berubah. Kita sebut dia sebagai DI baru. DI baru itu bisa dihitung dengan DO min 2 TS. DO-nya yang mana? Yang ini, yang distandarisasi. 54 min 23 per 16. Berapa? Cari. Langsung ketemu inci. DI tidak perlu distandarkan. Jadi, tabel 89 digunakan untuk standarisasi diameter luar dan TS saja. Nah, ini ada 3 soal. Silakan kamu kerjakan soal nomor 1 dan 2 saja. Ini yang saya lingkari, silakan dikerjakan. Di soal nomor 1 dan 2, kalian diminta untuk menghitung TS dan DI baru. Berarti kamu harus menghitung TS, DO standar, dan DI baru. Karena DI baru bisa dihitung kalau ada DO standar. DO standar bisa dihitung kalau ada TS. Diketahui DI-nya 70 inci, PI-nya PSIA 250, jangan lupa diubah dulu ke PSIG. Suhunya 400 derajat Fahrenheit, terbuat dari SA167 grade 3 tipe 304. Pakai yang atas sendiri. Jadi grade 3 kalau nggak salah di halaman 342 itu ada 2 macam, pakai yang paling atas. Pengelasan single weld. Faktor korosi 2/16. Di sini single weld-nya with backing ya, sama dengan nomor 2. Pengelasan single weld with backing, faktor korosi 2/16. Cari TS, standarisasi kali 16/16, bulatkan, cocokkan dengan di tabel, cari DO standar, cari DI baru. Nomor 2 juga sama caranya. Nah, yang perlu saya ingatkan, di nomor 1 itu suhunya itu 400 derajat Fahrenheit, nomor 2 325 derajat Fahrenheit. Kalau suhunya tidak ada di dalam tabel, maka kamu harus interpolasi. Nah, di nomor 1 dan 2, DI-nya sudah diketahui, 70 inci, 66 inci. Kalau di nomor 3, DI-nya belum diketahui, kamu disuruh mencari TS. Maka cari DI seperti soal latihan nomor 1 dan 2. Cari DI dulu, baru bisa menghitung TS, DO, dan DI baru. Tapi nomor 3 tidak perlu dikerjakan, cukup kerjakan yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Kita tambah lagi satu perhitungan. Jadi kalau tadi kamu sudah menghitung tebal silinder, sekarang kamu harus menghitung tebal tutup atas dan tebal tutup bawah. Rumusnya beda-beda tergantung jenis tutupnya. Di sini sudah saya sertakan beberapa, ada tori spherical. Kalau kamu pakai tori spherical, maka rumus mencari tebalnya seperti ini. Pakai standardis seperti ini. Pakai elip, hemispherical, conical, rumusnya beda-beda. Sekarang kita cukup lihat yang standardis dan conical saja.
Saya hapus-hapus dulu biar tidak bingung ya. Oke, cukup lihat standar disk dan conical, berarti rumus yang saya lingkari ini. Dari standar disk dulu, di sini PI sama seperti tadi ya, cari angkanya harus PSIG, dan ada di soal, C sama faktor korosi, F, E sama seperti tadi. Di sini ada simbol baru yaitu R. Kalau kamu mau tahu apa itu R, R ada di halaman 84. Di situ dituliskan bahwa R itu adalah radius of dish. Satuannya dalam inci. Jadi radius dari lengkungan tutupnya itu adalah R. Nilainya R bisa kamu dapatkan di halaman 89 dan seterusnya. Jadi silakan kamu buka halaman 89. Di situ kan tadi di kolom 1 ada thickness, di baris pertama ada diameter luar. Misal contoh, ada diameter luarnya yang 12, di bawah angka 12 itu ada dua simbol ICR dan R. Nah, R itu yang akan kamu gunakan. Angkanya ada 12, 24, 26, dan lain sebagainya. Cara mendapatkan R, berarti kamu harus tahu TS dan OD. Seperti tadi, TS-mu 3/16. OD-mu adalah 54, maka buka halaman 90, cari TS 3/16, seret ke kanan sampai ketemu OD 54. Di situ R-nya dituliskan 54, maka nanti R-mu di sini adalah 54. Oke, sekarang kita lanjut ke conical. Di sini rumusnya sama ya, PIDI, lalu ada tambahan cos setengah alfa. Alfanya yang mana? Yang sudut puncak tadi. Setelah ketemu TH-nya, berarti misalnya standar di situ tutup atas, kita sebut dia sebagai THA. Tutup bawah conical berarti dia THB. THA, THB ketemu. Jangan lupa kali 16/16, bulatkan, cocokkan tabel. Tapi kamu tidak perlu menghitung DO dan DI baru. DO dan DI baru itu adalah diameternya bejana. Kaitannya dengan tebal silinder. Tebal tutup tidak ada kaitannya dengan tebal silinder. Oke. Nah, tugas terakhir di sini tugas lengkap sekali. Kalian menghitung volume dari volume total, volume liquid, volume ruang kosong, diameter, LS, HA, HB, TS, THA, dan THB. DO dan DI baru. Kita baca bareng-bareng ya. Reaktor berpengaduk, di sini saya tandai, kata-kata penting saya tandai, berpengaduk sebagai tempat bereaksi zat cair, gas, dan katalis. Waktu tinggal 30 menit. Reaktor liquid menampung 15.000 pound per jam dengan densitas liquidnya 60 pound per feet cubic. Laju gas masuk adalah 200.000 feet cubic per jam. Suhunya 200 derajat Celcius. Tekanannya 5 atm. VRK-nya 40%. Dikarenakan adanya pengadukan, efek dan kenaikan suhu. Makanya VRK-nya 40%. Tutup atas standar disk, tutup bawahnya conical alfa 120. Bahan reaktor SAE 240 grade O tipe 405, pengelasannya double weld, C-nya 1/16. Kamu diminta merancang semua dimensi yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Berarti yang diketahui adalah VRK 40%, T 200, tekanan 5 atm harus kamu ubah dulu, suhunya harus dalam Fahrenheit, tekanannya harus dalam PSIG. Double weld
E-nya sudah ada, C-nya sudah ada 1/16, lalu alfanya sudah ada. Oke,